Halo, ketemu lagi di channel Anton Hemat, channel sharing informasi dan konsultasi bidang peternakan dan pertanian yang edukatif. Teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi kebun dari salah seorang wirausahawan muda yang bergerak di bidang pertanian, yang tidak lain adalah alumni Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Nah, komoditi apa saja yang diusahakan, bagaimana penerapannya, bagaimana memulainya, dan bagaimana rencana jangka panjangnya akan kita kupas tuntas nanti di lahan sana. Selamat bertemu lagi Pak San. Bersyukur karena hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dan kami diizinkan untuk masuk ke Pak San punya kebun ini. Kita mau sharing sedikit biar teman-teman nanti yang menyaksikan video ini mungkin ada yang termotivasi, karena bagaimanapun di balik usaha ini pasti ada nilai positifnya. Ini boleh kami tahu ini mulai dirancang tahun berapa ya? Baru jalannya dari tahun 2000 berapa kemarin? 2022 ya. Oke, berarti sudah baru setahun lah, satu tahun perjalanan usaha ini. Lalu ini pasangan kan alumni Politani tahun berapa ya? Tahun 2015. Tahun 2015. Lalu ambil keputusan untuk tidak mau ikut tes atau merantau kemana-mana, tapi memilih untuk ambil ini, kira-kira motivasi dasarnya apa? Yang pertama itu kan dasarnya implementasi ilmu yang dapat di Politani. Terus kita kan belajar tentang advokasi dan visi misi Politani itu bagaimana menciptakan lapangan kerja, tapi bukan mencari kerja. Jadi dasarnya itu terlatar belakang dari motivasi dari visi misi Politani menciptakan lapangan kerja dan bagaimana untuk menyediakan lapangan kerja bagi orang lain. Jadi itu pada dasarnya. Oke. Untuk memulai ini kira-kira modal dasar yang dimiliki atau yang dipunyai oleh Pak San ini apa kira-kira? Uangkah, modalkah? Kalau uang ya kira-kira berapa? Yang pertama itu modal pertama itu adalah kemauan dulu ya. Kemauan. Nah, kemauan dari pertama kemauan yang kuat. Oke, kemauan kuat teman-teman. Ya, ada nilai keberanian. Keberanian, mengambil ya, sebuah keputusan antara berhasil dan risiko itu ada. Dari situ baru kita adakan ke uang. Ya. Nah, sumber keuangannya itu dari koperasi, dan kebetulan saya berangkat ini semua termotivasi dari dosen wirausaha Politani itu Pak Anton Hemat sama dengan saya. Terbukti ya. Oke, mantap. Jadi berangkat dari situ karena sering diskusi ya. Dia sering katakan bahwa kalau menjadi orang sukses itu harus pertama adalah berani ya. Berani mengambil sebuah keputusan dan risiko itu penting. Jadi memang termotivasi dari situ, dan mulai dari situ saya ambil keputusan apapun bentuk saya tetap berdalut di dunia wirausaha. Oke. Gitu. Kalau mau bersharing Pak San, kira-kira memulai ini dengan start dengan berapa uang? Kalau ini semua start yang pertama itu dengan 400.000 ya. 400.000 saya daftar di koperasi. Yang nih memperkenalkan saya ke koperasi itu dari Bapak Anton juga yang bersama saya di sini ya. Arahkan saya dan bagaimana caranya untuk mengelola manajemen keuangan itu bisa kembangkan. Dari situ pertama itu sebelum ke sini ke peternakan. Nah, itu juga didampingi terus selama berapa tahun itu ya. 2-3 tahun. Oke, mantap teman-teman. 2-3 tahun jalan Bapak tua, dan saya karyawan pertama Bapak Anton di ternak ayam itu bagaimana saya beternak ayam itu di Oesau, di Kupang Timur dan juga di Kupang Barat. Dari situ ya ada kemauan untuk melepas dari situ. Bukan berarti memisah, tidak, melepas untuk mampu memandirikan. Karena saya rasa bahwa apa yang ketika saya mengikuti terus Bapak tua, berarti motivasi atau apa yang disampaikan selama temani saya, berarti saya tidak ada perubahan. Makanya saya ambil keputusan untuk memandiri dengan mendaftarkan koperasi tadi. Ya itu yang diarahkan juga. Mulai dari 400, dan modal berikut adalah di koperasi mengizinkan 2 juta. Pelan-pelan di ayam, karena di ayam juga berjalan. Dulu sempat di ayam ya. Di ayam, betul, ya. Karena di ayam juga situasinya Covid dan hasilnya tidak memuaskan, tapi koperasi terus berjalan. Ambil keputusan terakhir adalah kembali ke pertanian ya. Dan itu juga tidak terlepas dari pemotivatornya itu Pak Anton ya. Kalau mau dibandingkan antara ayam dengan ini, yang mobilisasi uangnya lebih cepat mana? Ya saya pikir ini pertanian ya. Pertanian itu sangat menjanjikan, tinggal kita mampu untuk belajar umur tanaman itu ya.
umur tanaman sekurang-kurangnya memenuhi sayur sendiri ya. ya, kebutuhan lah. Oke. Ya. Oke. Kalau ini Pak San yang diusahakan ini kan ada aneka komoditi ya. Nanti Iya. kita kunjungi satu-satu teman-teman. Kunjungi satu-satu. Ini berapa luas ini yang diusahakan ini? Semua ini 80 are. 80 are itu berapa? 80 are itu sama 8.000 ya, 8.000 ya. Hampir 0,8 hektar ya. Iya. Sejauh ini perjalanannya apakah uangnya diterima tiap hari, tiap minggu, tiap bulan? Ya, untuk dalam 1 minggu itu sampai 1 minggu itu 4 kali ya penerimaan uang dari jenis tanaman ya. 4 kali. Ya, 4 kali. Bro, pegawai kantor hanya 1 kali 1 bulan, bro. Ini 4 kali, 4 kali. Berapa sekarang nilai omsetnya? Omset. Atau kalau rata-rata lah per bulan kira-kira Per bulan pasan itu sekarang panen berapa? Kadang kalau kita sampai 4-5 juta ya. Wow. Itu kalau dihitung. Gaji saya hanya 3 juta lebih loh. Oke. Ya. Teman-teman, setidaknya ini adalah motivasi yang baik untuk nanti teman-teman mungkin ada nilai manfaatnya, bisa belajar dari alumni. Dan sejujurnya saya sedikit merasa berbangga hati karena dampingan saya, motivasi saya dulu diterapkan oleh Pak San. Ya, kita sekarang berada di area penanaman sayur kol ya. Ya, kol. Sayur kol. Ini berapa ini apanya? Kalau kol buah ini atau dia varietas Coco Cross ya, Oh. itu 1.500 ya. 1.500 pohon. Ya. Oke. Yang sana kol bunga. Itu brokoli ya. Oh, brokoli. Brokoli, Oke. celi 3 itu juga sama 1.500 ya. Ini sekarang pasarnya berapa, Pak? Sekarang 5.000 per buah. 5.000 per buah. Kalau yang sayur itu Di sana kalau di pasar 10.000, tapi ketika orang ambil di lapangan saya tetap kasih standar semua 5.000. 5.000 ya. Total semua kol bunga dengan kol ini Ini 3.000 buah. 3.000 buah, teman-teman. Misalnya saja 80% yang terpanen. 80% dari 3.000 tadi ya. Iya. Dari 3.000 itu kurang lebih 100-an sekian dikali 5.000. Hitung sendiri. Berapa uang yang bakal didapat. Ya. Yang tadi di sana ada kangkung, ada sayur Pakcoy. pakcoy. Sumber airnya beliau punya sumur yang ada di belakang. Untuk meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, maka penyiraman tanamannya ini menggunakan teknologi drip sederhana, yaitu menggunakan selang. Nilai investasi dari keseluruhan perangkat ini pada lahan seluas 20 kali 60 diperkirakan 2 juta rupiah. Itu untuk selang, keran, dan pipa induknya serta operasional mesin. Kalau ini sampai di atas itu 15 meter. 15 meter ke sana 60. 60. Itu untuk selang seluasan ini berapa biaya? Minimal 2 juta lah. Oh, 2 juta ya, plus minus 2 juta. Mantap. Ya. Tapi dibandingkan dengan penghematan tenaga, waktu, biaya mungkin tergolong lebih hemat ya. Lebih hemat sekali. Lebih hemat. Dan inilah teknologi-teknologi yang patut ditiru karena memberikan dampak manfaat yang besar. Yang menarik adalah bahwa ternyata selain mengusahakan tanaman pangan dan hortikultura, Pak San ini juga memelihara ternak ayam broiler dengan kapasitas 3.000 ekor. Dan saat ini memasuki fase istirahat kandang untuk persiapan periode berikutnya. Dari usaha ini beliau memanfaatkan pupuk kandangnya untuk mendukung usaha tanamannya. Dan saat yang sama juga telah memulai memelihara ternak babi yang diawali dengan 3 ekor calon induk. Yang dalam jangka panjang beliau berencana untuk memelihara ternak sapi, terutama untuk memanfaatkan limbah kotorannya
guna mendukung usaha pertaniannya, sehingga dapat saling mendukung antara komoditi tanaman dan komoditi ternak secara terpadu. Karena itu beliau ini ingin menerapkan konsep pertanian terpadu atau integrated farming. Dengan variasi produk seperti ini, maka sumber pendapatan pun menjadi lebih banyak. Mudah-mudahan video ini dapat memotivasi teman-teman lain yang hingga saat ini masih aktif mencari pekerjaan. Mari kita belajar dari pengalaman mereka yang sukses agar meningkatkan kemandirian diri terutama untuk ekonomi rumah tangga kita. Terima kasih Pasan dan tetap semangat. Karena selagi orang mau makan nasi, sayur, dan daging, maka bisnis pertanian, peternakan, dan perikanan masih menjanjikan. Salam sukses beragribisnis.